Calon korban Red Sparks selanjutnya, pelatih AI Peppers pasrah dalam lanjutan Liga Bola Voli Korea Selatan Felix 2020-4-2025. AI Peppers menghadapi tantangan berat ketika mereka dijadwalkan bertandang ke markas Dajeonjung Kwanjang Red Sparks pada 26 Januari 2025. Dengan Red Sparks yang sedang berada di puncak performa, pelatih AI Peppers, Chang So-yoon, mengaku realistis menghadapi laga ini. Tim asuhan Koh Jin, Red Sparks, sedang menikmati periode emas dengan 12 kemenangan beruntun di liga. Kemenangan terbaru mereka atas Sunda Hill State dengan skor dramatis 3-2 semakin mempertegas status mereka sebagai salah satu tim paling dominan musim ini. Keberhasilan ini tak lepas dari peran besar Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang menjadi sorotan utama dengan torehan 38 poin pada laga terakhir. Megawati tak hanya membantu timnya mengalahkan Hyundai Hillstar, tetapi juga membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di Felix saat ini. Sementara itu, berbanding terbalik dengan Red Sparks, AI Peppers sedang mengalami tren negatif dalam 3 laga terakhir. Mereka menderita kekalahan beruntun melawan Pink Speeders, GS Chels, dan Express High. Saat ini, AI Peppers berada di posisi kelima klasemen dengan 33 poin, terpaut cukup jauh dari posisi atas. Pelatih Chang So-yoon mengakui bahwa menghadapi Red Sparks dalam kondisi seperti ini bukanlah tugas yang mudah. Kami harus realistis. Red Sparks adalah tim yang sangat kuat saat ini. Mereka memiliki pemain-pemain utama seperti Megawati, tetapi kami juga tahu tantangan besar yang ada di depan, ujar Chang So-yoon dalam konferensi pers. Bagi Red Sparks, laga melawan AI Peppers menjadi peluang emas untuk memangkas jarak poin dengan 2 tim teratas, Hyundai Hill State dan Pink Speeders, yang dijadwalkan saling berhadapan pada hari yang sama. Hasil dari laga tersebut bisa membuka jalan bagi Red Sparks untuk mendekati posisi puncak klasemen. Saat ini, Red Sparks berada di posisi ketiga dengan 41 poin, terpaut 4 poin dari Hyundai Hill State dan 7 poin dari Pink Speeders. Jika mampu mengalahkan AI Peppers, mereka tidak hanya memperpanjang rekor kemenangan menjadi 13 kali beruntun, tetapi juga semakin memperbesar peluang mereka untuk bersaing dalam perebutan gelar juara. Kami tidak ingin hanya puas dengan kemenangan ini, kami ingin terus menunjukkan performa konsisten dan menjadi ancaman nyata bagi tim-tim papan atas, kata Koh Jin, pelatih Red Sparks. Meskipun di atas kertas AI Peppers tidak diunggulkan, pelatih Chang So-yoon berharap timnya dapat memberikan perlawanan berarti. Ia menekankan pentingnya kerja sama tim dan menghindari terlalu fokus pada satu pemain seperti Megawati yang terbukti sulit dihentikan. Kami tahu Megawati adalah pemain yang luar biasa, tetapi Red Sparks bukan hanya tentang satu pemain. Mereka adalah tim yang solid. Kami harus bermain sebagai satu kesatuan untuk memiliki peluang. Tambahnya, melihat performa kedua tim, banyak pengamat menilai bahwa Red Sparks memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, AI Peppers tetap bisa menjadi ancaman jika mereka mampu bermain lepas tanpa tekanan. Bagi para penggemar voli, laga ini tentu menjadi sangat menarik untuk disaksikan, terutama dengan Megawati yang terus menjadi bintang utama liga. Akankah AI Peppers mampu memberikan kejutan atau Red Sparks akan melanjutkan dominasi mereka? Semua mata tertuju pada Chungmu Gymnasium minggu nanti. Statistik penting: Red Sparks dengan 12 kemenangan beruntun dan posisi ketiga klasemen dengan 41 poin, sementara AI Peppers dengan kekalahan beruntun dan berada di posisi kelima dengan 33 poin. Pemain bintang Megawati Hangestri Red Sparks dengan rata-rata 30 poin per laga. Red Sparks diperkirakan akan tampil dengan kekuatan penuh, sementara AI Peppers berharap pada keajaiban untuk menghentikan laju sang raksasa. Di sisi lain, Mihe angkat bicara, mendesak Koh Jin untuk segera menaikkan gaji Megawati yang dinilai tidak adil. Polemik terkait gaji ini pun semakin panas.
Penampilan pebola voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi semakin apik pada musim keduanya di Liga Voli Korea. Megawati mencatatkan tingkat keberhasilan serangan yang makin mengesankan dibanding musim pertamanya. Selain itu, dia juga menjadi pemain kuarter Asia paling subur sebagai pemain yang berposisi sebagai penyerang. Megawati sudah mengoleksi 538 pertandingan dan hanya 1 kali absen dalam pertandingan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada musim ini. Performa impresif Megawati semakin terlihat setelah membantu timnya meraih kemenangan atas juara bertahan Suwon Hyundai EC Hillstatte Rabu lalu. Hasil tersebut bisa mempengaruhi 2 tim di atas Red Sparks, yakni Hyundai Hillstatte dan juga Incheon Hankook Life Pink Spiders. Persaingan puncak klasemen akan berlangsung ketat sampai putaran terakhir babak reguler nanti. Mantan kepala pelatih Timnas Voli Putri Korea Selatan, Lee Jung-chul, menyoroti kekuatan serangan sayap yang dimiliki Red Sparks. Duet Megawati dan Vanja Bukilic merupakan kekuatan terbesar bagi tim besutan Ko He-jin itu. Keduanya sama-sama mampu memberikan teror terhadap pertahanan para lawan-lawannya di musim ini. Lee Jung-chul bahkan menilai serangan Red Sparks tidak mudah dihentikan oleh middle blocker lawan. Hal itu terlihat setelah Red Sparks berhasil comeback pada set kedua dalam laga melawan Hyundai Hillstatte setelah posisi tertinggal 19-24. Jungkwanjang tidak mudah dihentikan oleh blocker lawan karena Bukilic dan Mega melakukan pukulan dari kedua sisi, kata Lee di mikrofon SBS Sports dilansir dari YNA. Saya rasa para pemain mampu mengatasi defisit 19-24 pada set kedua melawan Hyundai EC pada hari sebelumnya karena mereka mendapatkan kepercayaan diri dari kemenangan beruntun, ujarnya. Lee sendiri merupakan pelatih Timnas Voli Putri Korea yang juga pernah menakodai Kim Yeon-keung. Dia bahkan sudah menjadi kepala pelatih Timnas Nasional pada tahun 2004. Di Liga Voli Korea, Lee bahkan berhasil mengantarkan Hwasong IBK Altos meraih 3 gelar juara dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2019. Lee mengetahui serangan Megawati sulit dihentikan oleh para middle blocker karena dulunya dia juga merupakan seorang middle blocker saat masih aktif sebagai pemain. Dia menilai keseimbangan blocker Hyundai Hillstatte pada musim ini tak sebaik seperti musim lalu. Meskipun Hyundai Hillstatte memiliki 2 middle blocker terbaik yakni Lee Da-hyeon dan Yang Hyo-jin, keseimbangan posisi Hyundai EC tidak sebaik musim lalu dan serangan Hankook Life menurun drastis setelah cederanya Tutku Burche, ujar Lee Jung-chul. Terakhir, dia menambahkan bahwa laga terakhir di putaran keempat sangat penting bagi ketiga tim teratas di klasemen. Megawati kembali mencetak sejarah di V-League musim ini. Ratu Voli Indonesia itu menjadi satu-satunya pemain yang mampu mengumpulkan 10 poin di set kelima dalam satu pertandingan. Dengan total 15 poin yang diperlukan untuk menutup set tersebut, Mega berkontribusi lebih dari separuh poin kemenangan timnya. Tak heran jika ia kini disebut sebagai pahlawan utama keberhasilan tim Jungkwanjang. Keberhasilan Mega ini semakin menjadi perbincangan hangat di Korea. Media setempat mulai menyoroti perbedaan gaji antara pemain asing dan pemain kuota Asia, termasuk Megawati. Meski tampil luar biasa dan konsisten, Mega masih menerima bayaran yang jauh lebih kecil dibandingkan pemain asing lainnya. KOVO Federasi Voli Korea mulai mendapat tekanan dari media lokal terkait ketimpangan ini. Jungkwanjang sendiri semakin menunjukkan taringnya di liga. Mereka baru saja mengalahkan Hyundai Hillstatte dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang digelar di kandang lawan. Ini merupakan kemenangan kedua mereka secara beruntun atas Hyundai, sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa kompetitifnya tim ini musim ini. Dalam pertandingan tersebut, Mega mencetak 38 poin, sementara rekannya, Fanny Bukilic, menyumbang 31 poin. Tak hanya serangan, Mega juga berkontribusi melalui servis dan blok yang solid.
Performanya di set kelima benar-benar luar biasa, menyarankan 10 dari 15 poin kemenangan timnya. Kepala pelatih Jung Kwan-jang bahkan memberikan pujian setinggi-tingginya, menyebut Mega sebagai pemain hebat yang memiliki tanggung jawab besar dan semangat juang tinggi. Namun di balik performa luar biasa Mega, muncul pertanyaan besar tentang sistem gaji di V-League. Saat ini pemain asing menerima sekitar $250.000 di tahun pertama dan $300.000 di tahun kedua atau lebih jika mereka memperbarui kontrak dengan tim lain. Sementara itu, pemain kuota Asia awalnya hanya menerima $100.000 untuk 2 tahun pertama, sebelum akhirnya dinaikkan menjadi $120.000 pada tahun pertama dan kedua berdasarkan keputusan Dewan pada Januari tahun lalu. Dengan sistem ini, pemain asing menerima hampir 2 kali lipat dibandingkan pemain kuota Asia. Megawati yang telah bermain 2 tahun di Korea hanya menerima gaji tahunan sebesar $150.000, jumlah yang bahkan tidak masuk dalam daftar 10 pemain domestik dengan gaji tertinggi. Padahal dari segi performa dan kontribusi, ia berada di level yang lebih tinggi dibandingkan banyak pemain asing lainnya. Media Korea menilai bahwa ini adalah ketidakadilan dalam sistem gaji KOFO. Dengan total 538 poin yang telah dikumpulkannya musim ini, Mega saat ini menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak poin terbanyak. Jung Kwan-jang sendiri berada di peringkat ketiga klasemen, hanya terpaut beberapa poin dari pemimpin liga. Dengan semangat juangnya, Mega bertekad membawa timnya menembus babak playoff dan meraih gelar juara. Akankah KOFO akhirnya mengakui kehebatan Mega dan menyesuaikan sistem gaji agar lebih adil? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti Megawati bukan hanya pemain berbakat, tetapi juga wajah baru yang merepresentasikan masa depan Liga Voli Korea. Red Sparks sedang dalam performa luar biasa dengan 12 kemenangan beruntun. Rekor terpanjang masih dipegang Hyundai dengan 15 kemenangan. Artinya, Red Sparks hanya perlu 3 kemenangan lagi untuk menyamainya. Laga berikutnya melawan Pepper dan Pink Spiders akan menjadi penentu. Menurut kalian, apakah mereka bisa mempertahankan kemenangan? Hari ini, Pyo Seung-ju dinobatkan sebagai MVP setelah tampil impresif. Sebelumnya performanya kurang maksimal, tetapi kali ini dia berkontribusi besar, terutama di set kedua. Ketika Red Sparks hampir kehilangan momentum, 3 poin beruntun dari Pyo di poin krusial berhasil membangkitkan semangat tim. Selain itu, pertahanannya yang solid dan beberapa blocking kill membuktikan bahwa dia memang pantas menjadi MVP. Dari segi serangan, Red Sparks unggul dengan attack rate 48,5% dibanding Hyundai yang hanya 41,8%. Secara total, Red Sparks mencetak 80 poin dari serangan, sementara Hyundai hanya 64 poin. Kontribusi terbesar datang dari Bukilic dan Megawati yang menyumbang total 69 poin, dengan Mega mencetak 38 poin dan Bukilic 31 poin. Dalam pertahanan, Red Sparks juga tampil lebih baik dengan 15 blocking kill dibanding Hyundai yang hanya 10. Jong Huyong melakukan 31 percobaan blocking dan berhasil mencetak 5 kill. Park Eng-jin mencetak 3 blocking kill dari 20 percobaan, sedangkan Pyo Seung-ju menyumbang 3 blocking kill dari 6 percobaan. Totalnya, Red Sparks sangat solid di lini pertahanan. Meski begitu, Red Sparks masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal error. Mereka melakukan 28 error dibanding Hyundai yang hanya 10. Selain itu, jumlah service error juga lebih tinggi, mencapai 16 kali, sedangkan Hyundai hanya 3 kali. Ini menunjukkan bahwa Red Sparks perlu memperbaiki permainan agar lebih efisien. Dalam statistik dig, Hyundai mencatat 84 kali dig dibandingkan Red Sparks yang hanya 78 kali. Noran tampil gemilang dengan 26 dig sukses dari 29 percobaan, sementara Pyo Seung-ju berhasil melakukan 16 dig dari 21 percobaan.
Dari segi receiver, Red Sparks mencatat 33% receiver efficiency, lebih tinggi dari Hyundai yang hanya 29%. Mega benar-benar bersinar di set keempat dan kelima. Ia mencetak 38 poin dengan attack rate 53,8%, termasuk 2 service AC dan 1 blocking kill. Bukilic mencetak 31 poin dengan attack rate 46,6%, 2 service AC, dan 2 blocking kill. Hampir saja ia mendapatkan triple crown jika menambah 1 blocking kill lagi. Dari middle blocker, Jong Huyong dan Park Eng-jin menyumbang 15 poin secara total. Jong mencetak 9 poin 5 blocking kill dan 4 quick attack, sedangkan Park mencetak 6 poin 3 blocking kill dan 3 quick attack. Sementara itu, Lee Dayon dari Hyundai tampil agresif dengan 14 poin. Dengan kemenangan ini, Red Sparks mendapatkan tambahan 2 poin mendekati Hyundai di klasemen. Hyundai memiliki 47 poin, sementara Red Sparks kini 43 poin. Selisihnya hanya 4 poin, jadi peluang untuk menyalip masih terbuka. Semoga Red Sparks bisa terus melaju. Mega yang kini mengoleksi 538 poin tetap berada di peringkat ketiga pencetak poin terbanyak. Menurut saya, Mega terlalu luar biasa untuk dikategorikan sebagai pemain kuota Asia. Dia benar-benar pemain yang luar biasa. Daejeon Red Sparks sukses mengalahkan Hyundai Hillstatter di laga keempat putaran keempat Korean V-League 2024-2025 di Suwon Gymnasium Rabu petang. Hillstatter adalah sang juara bertahan Liga Voli Korea Selatan. Red Sparks mengalahkan mereka melalui pertarungan full set 2-3. Megawati Hangestri DKK pun sukses mencatatkan 12 kemenangan beruntun dan ini adalah rekor baru untuk klub tersebut. Di awal set pertama, Red Sparks sedikit kesulitan mencetak poin karena sejumlah serangan mereka bisa dimentahkan Hillstatter. Namun setelah beberapa kali attack-nya gagal, 2 serve Vanja Bukilic plus spike Megawati Hangestri membuat pasukan Kohe Jin berbalik unggul 4-5. Spike dari WePower Sri Thong kemudian membuat Hillstatter bisa menyamakan skor menjadi 9-9. Red Sparks kemudian tertinggal 14-11 setelah gagal membendung sejumlah serangan tuan rumah. Attack Megawati yang gagal membuat Hillstatter terus unggul 19-15. Spike dari Bukilic yang gagal membuat Red Sparks tertinggal 23-19. Pada akhirnya Hillstatter menang 25-21 di set pertama ini. Poin pamungkas lawan didapat setelah Spike Bukilic keluar lapangan. Pada set kedua, Hyundai Hillstatter sempat unggul lebih dahulu, tapi kemudian blok dari Megawati Hangestri membuat Red Sparks bisa menyamakan skor menjadi 4-4. Spike dari Vanka Bukilic kemudian membuat sang tamu bisa unggul 7-8. Sang tuan rumah sempat bisa berbalik unggul, tapi Spike dari Megawati membuat Red Sparks kembali unggul 11-12. Namun kemudian Hillstatter bisa kembali membalikan skor menjadi 17-14. Quick spike dari Jung Hao yang bisa diblok membuat Hyundai Hillstatter unggul 22-16. 2 attack yang gagal membuat tuan rumah meminta time out saat unggul 23-19. Setelah itu jalannya laga berbalik arah karena Red Sparks bisa mendapat 5 poin beruntun, 3 diantaranya dari spike dan blok Pyo Seung-ju dan skor berimbang jadi 24-24. Spike dari Bukilic membuat Hillstatter berbalik tertinggal 27-28. Red Sparks akhirnya bisa menang 27-29 setelah Spike Moma Basoko bisa diblok Jung Hao Yang. Pada set ketiga, Hyundai Hillstatter tancap gas. Mereka langsung unggul 7-2 atas Red Sparks. Spike keras dari Megawati Hangestri membuat Red Sparks bisa memperkecil ketertinggalannya menjadi 10-8. Namun setelah itu mereka kesulitan membendung Hillstatter. Sang tuan rumah memperlebar keunggulannya menjadi 17-12.
Namun setelah itu Red Sparks bisa memperkecil ketertinggalannya menjadi 19-16 setelah Jung Ha-oh yang bisa mengeblok spike Moma Basoko. Red Sparks kemudian memperoleh 5 poin beruntun dan membuat skor berimbang 21-21 berkat servis Ace Yeom Hye-seon. Sayangnya mereka akhirnya kalah 25-23 setelah Moma bisa mencatatkan servis Ace. Di awal set keempat, duel berlangsung sengit. Hyundai Hillstatter tertinggal 3-5 dari Red Sparks. Red Sparks bisa terus unggul 6-10 berkat servis Ace dari Megawati Hangestri. Spike Vanja Bukilic poin dari Yeom Hye-seon dan blok Jung Ha-oh yang membuat Hillstatter tertinggal 9-15. Quick dari Lee Da-heon yang bisa diblok Ha-oh yang membuat Hillstatter tertinggal 17-10. Blok dari Pyo Seung-ju atas spike Moma Basoko membuat Red Sparks unggul 11-20. Spike dari Megawati yang cuma setengah meloncat membuat Red Sparks unggul 12-22. Yeom Hye-seon akhirnya membuat Hillstatter tumbang dengan skor 18-25 di set keempat ini. Di set kelima, Red Sparks ngegas. Spike dari Megawati Hangestri membuat Hyundai Hillstatter tertinggal 1-5. Servis Moma Basoko yang out membuat Hillstatter tertinggal 3-7. Spike dari WePower Slithong yang gagal dibendung Yeom Hye-seon membuat sang tuan rumah memperkecil ketertinggalannya menjadi 7-9. Hillstatter sempat mendekat 9-10. Tapi Spike dari Megawati membuat perolehan poin timnya menjauh lagi menjadi 9-12. Servis Vanja Bukilic yang out membuat Hillstatter mendekat lagi menjadi 11-13. Spike dari Megawati akhirnya menutup set kelima dengan kemenangan 13-15 untuk Red Sparks. Megawati Hangestri kembali tampil apik di pertandingan ini. Ia mencatatkan 38 poin. Megawati pun menjadi top skor di kubu Red Sparks. Ia juga menjadi top skor untuk pertandingan ini. Rekan setim Megawati yakni Vanja Bukilic juga tampil apik. Ia mengemas 31 poin. Sementara itu bintang Hyundai Hillstatter yakni Moma Basoko tak tampil terlalu garang. Kali ini ia hanya mencatatkan 29 poin saja bagi timnya.